melihat bagaimana penilaian pembelajaran ini tepat dan lain sebagainya, maka kita harus melihat bahwa jenis-jenis atau metode penilaian itu banyak sekali. Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan ya, tes tertulis pasti, project atau tugas pasti, observasi apalagi. Lalu bagaimana dengan portofolio? Nah, ini juga menarik Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa melakukan penilaian dari hasil portofolio, bagaimana terjadinya peningkatan hasil yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita itu dari waktu ke waktu gitu ya, dari karya-karyanya, dari hasil-hasilnya, ya, dari portofolio itu sangat menarik sebetulnya. Kemudian lisan juga ternyata juga dibutuhkan, bagaimana kita berinteraksi, kita melakukan tanya jawab, kita melakukan wawancara, kita melakukan diskusi dengan siswa kita ya, atau metode penilaiannya lewat metode peer ya, artinya antar siswanya sendiri ya. Ini juga sangat menarik Bapak Ibu ya. Tidak jarang ketika sebuah pembelajaran dilakukan penugasan secara kelompok, kemudian kelompok tersebut melakukan sebuah proyek, memecahkan sebuah masalah, kemudian mereka melakukan presentasi dan lain sebagainya. Maka di tengah-tengah presentasi tersebut, kelompok-kelompok lain ini diberikan mandat oleh guru untuk melihat, menilai ya, bagaimana presentasinya, bagaimana bahan yang sudah dihasilkan, bagaimana mereka menyampaikannya. Jadi ada beberapa penilaian yang dilakukan oleh teman sejawatnya sendiri. Apakah ini memungkinkan? Jelas memungkinkan sekali Bapak Ibu. Karena di sanalah sebetulnya penilaian itu menjadi sebuah pembelajaran. Maka tidak heran kalau kita mengenal yang namanya penilaian pembelajaran itu sebagai sebuah pengalaman ya. Jadi ini akan sangat-sangat menarik sekali gitu ya. Jadi ada assessment as learning gitu ya. Jadi sebetulnya penilaiannya yang dilakukan itu malah menjadikan pengalaman belajarnya ya. Jadi ini sangat-sangat menarik sekali. Apakah ada jenis metode penilaian lainnya? Jelas. Ya, saya menuliskan hanya 6, tapi kalau kita runut lagi, pasti masih banyak metode penilaian yang cukup banyak. Apalagi sekarang ini, Bapak Ibu, ditambah lagi dengan adanya bantuan teknologi, ya, bisa dengan kuis, ya, dengan games dan lain sebagainya. Ini akan sangat-sangat menarik sekali. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu kita coba membedah gitu ya. Kalau kita melakukan sebuah assessment dari aspek sikap, itu yang bisa kita lakukan metodenya apa? Contohnya observasi, ya. Ya, bisa menilai diri sendiri atau menilai antar peserta didik nih. Observasi atau tadi peer gitu ya. Assessment yang dilakukan antar teman sejawat gitu ya. Oh, dia memiliki sikap seperti apa ya. Oh, dia menyampaikan pemaparannya dengan sangat sabar, dengan sangat elegan dan lain sebagainya dan seterusnya. Kemudian juga siswa diajarkan juga untuk menilai dirinya sendiri. Apa yang dominan? Apakah saya ini adalah tipikal siswa yang pemalas? Apakah saya ini tipikal siswa yang kurang semangat? Apakah saya tipikal siswa yang terlalu sembrono dan lain sebagainya? Jadi kadang ketika siswa kita ini diberikan kesempatan untuk mengungkapkan hal-hal positif dan hal-hal negatif, itu akan menjadi sangat menarik untuk mereka mengenal dirinya sendiri gitu ya. Lalu bagaimana guru masuk memberikan beberapa penguatan-penguatan sebagaimana harusnya siswa itu memiliki sikap yang baik begitu.
Lalu bagaimana dengan pengetahuan? Pengetahuan tidak asing lagi, Bapak Ibu ya. Kita sering melakukan tes tertulis, lisan, penugasan, portofolio. Saya masih ingat ada satu strategi assessment yang sampai sekarang ini tidak pernah saya lupakan, Bapak Ibu. Jadi guru saya dulu membuat saya menyukai sebuah mata pelajaran, ya, itu melalui mencongak, Bapak Ibu. Jadi tiap hari, tiap pagi dilakukan 10 menit untuk mencongak, ya. Terus dilakukan tiap hari. Lama-lama akhirnya menyukai mata pelajaran tersebut, ya, karena apa? Di sana ada tantangannya, di sana ada pressure-nya, di sana ada tekanan-tekanan yang membuat kita itu senantiasa tiap hari harus belajar, gitu ya. Dan mencongaknya itu di akhir mencongak siapa yang mendapatkan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah buku tulis dari guru. Waktu itu saya mengalaminya. Jadi setelah itu akan terbentuk ini ya apa sebuah habit bagaimana saya harus belajar mata pelajaran itu menyiapkan dengan baik setiap harinya sehingga itu akhirnya menumbuhkan kecintaan terhadap mata pelajaran tersebut sampai pada akhirnya itu menjadi mata pelajaran yang ini ya yang kalau saya dulu menganggapnya sebagai mata pelajaran yang favorit gitu ya karena sudah terbentuk dari pola assessment yang dilakukan oleh guru saya waktu itu. Nah, itu terbentuk terpola dan sampai sekarang pun mata pelajaran itu tidak pernah tergantikan ya sampai sekarang masih menyukai mata pelajaran tersebut. Lalu bagaimana keterampilan ya? Keterampilan kita bisa melakukan assessment melalui pembuatan project ya. Kinerja, kemudian portofolio. Jadi bagaimana guru mengajak membuat sebuah project ya ini di waktu pandemi kemarin hampir mungkin ya 90% ya pembelajarannya berbasis project di mana siswa ditugasi oleh guru untuk membuat project menganalisa selama pandemi COVID ya kemudian mereka menampilkan hasilnya melalui pertemuan online dan ini sangat-sangat menarik sekali. Jadi ada keterampilan-keterampilan yang terus tumbuh dan meningkat dari penugasan-penugasan yang diberikan oleh gurunya. Jadi ini beberapa pembagian bagaimana kita melakukan metode-metode assessment, metode-metode penilaian ya berdasarkan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.